Oke kawan-kawan, selamat datang lagi di channel Hafiz Novel. Jadi di video kali ini adalah video ngulik lagi ya. Udah lama nih nggak ngupload video ngulik lagi. Terakhir yang ngulik kalau nggak salah itu video yang action cam itu ya, sama yang karburator. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi tutorial bagaimana caranya untuk membackup file yang sudah terhapus, terutama misalkan kita ambil contoh di flash disk lah. Nah, karena teman-teman tahu sendiri juga kan, mungkin flash itu sering nggak sengaja kehapus datanya, ke format seperti itu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat ini untuk nge-backup data yang sudah terhapus tersebut. Nah, nama aplikasinya itu Autopsy ya. Nanti langsung kita ke tutorialnya aja tanpa banyak basa-basi lah ya. Langsung aja ke aplikasinya, let's go. Oke, untuk sebelumnya hal yang harus kita lakukan pertama adalah kita menyiapkan media yang akan kita backup. Ini aku menggunakan media flash disk ya, HP merek HP dengan ukuran 4 GB di sini, dan di sini ada dua file yang sudah ada di sini. Jadi kita akan simulasikan bahwa file ini akan terhapus. Jadi bisa kita dengan cara menggunakan, kita klik kanan. Sebelumnya kita lihat ya, ada dua gambar di sini. Kita format, langsung aja quick format ya, langsung aja. Ini akan muncul peringatan format akan menghapus semua data yang ada di sini atau di media ini. Oke aja. Oke, format selesai, kita close. Kita cek lagi apakah datanya sudah benar-benar hilang, dan yap, datanya sudah nggak ada, sudah kosong ya flashdisknya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Ini aku menggunakan aplikasi Autopsy ya, Autopsy yang versi 4.18.0. Langsung aja kita buka. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk loading screen-nya Autopsy ya, dengan lambang ada anjing di situ. Bukan kasar ya, no offense nih, bukan kasar, emang lambangnya seperti itu. Jadi mungkin terinspirasi dari anjing pelacak yang bisa mencari hal-hal yang tidak nampak oleh kita gitu. Itu mungkin esensi dari Oke, ini adalah tampilan awalnya. Di sini kita akan ditunjukkan untuk new case atau membuat suatu kasus baru, ada open recent case atau kasus yang sudah kita buat sebelumnya akan kita buka lagi, dan ini ada yang buka ya. Kalau ini untuk yang terakhir kita buka. Oke, karena kita isi belum mulai, jadi kita klik new case saja. Nah, di sini kita akan dipersilakan untuk mengisi detail tentang case yang kita buat di sini. Karena ini baru ya, jadi aku buat langsung aja namanya case 1 atau kasus 1. Di sini ada base directory atau tempat menyimpan kasus ini ya. Di sini di dokumen aja. Ini ada case tipenya single user atau multi user. Di sini terkait dengan user dari Windows yang kita pakai. Biasanya kan di satu komputer itu ada beberapa user. Nah, ini karena aku cuma ada satu, jadi single user aja ya. Jadi case ini tidak akan nampak bila kita menggunakan user yang lain di laptop ini. Langsung aja kita next. Di sini kita akan diberikan untuk mengisi opsional informasinya. Yang opsional terkait ini kasusnya, misalkan dalam satu kasus itu ada beberapa nomor, jadi ini nomor 1 aja lah ya. Lalu ada info terkait examiner ya, atau orang yang melakukan forensik gitu ya, digital forensik kalian data gitu. Di sini bisa teman-teman isi terkait namanya, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, atau catatannya apa, atau organisasinya di mana misalkan. Itu opsional, terserah teman-teman mau isi, silahkan, juga nggak masalah, karena ini penggunaan pribadi ya. Kalau di kasus yang mungkin di instansi atau di lembaga swasta itu harus diisi ya. Langsung kita klik ini saja. Lalu case-nya akan dibuat, kita tunggu di sini ya. Saya agak loading, sabar ya. Terkait kecepatannya itu terkait kecepatan komputer teman-teman. Oke, di sini kita akan dipilihkan pada pilihan add data source atau memilih sumber data yang akan kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan. Ini ada disk atau image atau yang file yang bentuknya seperti ISO ya. Seperti ISO itu yang pakai Ultra ISO atau Power ISO gitu. Ini ada local disk atau penggunaan disk lokal gitu ya. Jadi contohnya seperti hard disk, bisa
flash disk gitu, ada logical files gitu yang mirip lah ya. Unallocated space image file itu kayak suatu penyimpanan yang tidak di partisi atau yang multi partisi ya. Ada autopsy logical image result, jadi kayak hasil dari memang dari aplikasi otopsi ini sendiri gitu. Ada memory image file, volatility atau area text report. Karena kita menggunakan media hard flash disk, langsung aja lah ya kita pakai local disk ya. Kita next. Lalu kita di sini akan ditunjukkan dengan select data source atau memilih perangkat yang mana yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi sini saya pilih select disk, dan tadi karena kita sudah menggunakan flash disk HP ya, jadi kita pilih flash disk HP aja langsung, lalu kita pilih OK. Di sini ada pilihan ignore open files in FAT system, jadi seperti file yang tidak memerlukan ekstensi, yang tidak punya ekstensi pun ketika disimpan di drive ini kita bisa scan juga hasil drive-nya, jadi langsung kita pilih aja. Setelah ini langsung aja lah ya ke next. Ini adalah modul-modul yang digunakan di aplikasi ini terkait kita merecovery data atau ya mengembalikan data yang sudah terhapus tadi. Ini baik di bidang hanya teman-teman hanya ingin membackup files tertentu, di sini bisa lihat ada aktivitas terakhir atau recent activity, ada lookup, ada file type identification, ada extension mismatch detector, ada embedded extractor, ada feature analysis yang terkait gambar, ada keyword search atau pencarian nih terkait kata-kata gitu, ada email parser yang terkait email yang terakhir digunakan gitu bisa, ada photo recover, dan masih banyak lah ya. Ini langsung aja kita pilih semua, nggak apa-apa, langsung kita next. Nah, kita next akan tadi ada proses meload ya, mengambil data yang sudah tadi ada di flash disk itu hasil scanning. Sudah selesai, kita lanjut aja ke finish, dan ini adalah tampilannya ya. Maka di listing ini pada aplikasi otopsi akan muncul nama folder bernama F ya. Ini tipenya image dengan size 4 berapa ini 4 ya, totalnya 4 GB lah ya, kayak berlipat lah. Total size nya 5512. Untuk ini untuk waktunya, untuk pembuatannya kita menggunakan zona waktu GMT7 ya, jadi Asia atau Bangkok juga sama. Ini adalah ID dari device yang kita gunakan. Oke, kita langsung aja di sini kita klik 2 kali, kita tunggu. Nah, karena tadi kita sudah lihat karena tidak ada lagi file ya, karena kita sudah format, jadi file yang tersebut bisa dianalogikan itu hilang dan tidak dialokasikan untuk ada muncul di flash disk tersebut gitu. Jadi di sini ada folder, ada orphan files atau yang tidak memiliki extension biasanya muncul di situ. Kalau misalkan file itu masih ada ya, karena kita di sini fungsinya ke recovery. Sebenarnya tools ini juga digunakan untuk digital forensik, juga bisa untuk tools ringan yang open source ya, yang intinya gratis, itu teman-teman bisa pakai ini juga. Terkait digital forensik juga bisa menggunakan aplikasi ini ya, tapi ini untuk aplikasi yang cukup ringan lah ya. Untuk yang lebih expert seperti digital forensik di polisian dan segala macam pasti menggunakan tools yang lebih powerful dari ini gitu. Dan pasti biasanya lebih berbayar karena otopsi ini gratis, jadi bisa dipakai teman-teman ya untuk sekedar nge-backup data lah ibaratnya seperti itu. Lalu kita pilih aja langsung ke analog ya, jadi unallocated file yang tidak dialokasikan muncul itu muncul di sini, kita itu kali. Maka di sini akan ada beberapa file ya, ada unallocated dengan angka yang banyak ini. Karena tadi kita filenya gambar, jadi harusnya bisa ditampilkan ketika data itu masih bisa di backup. Jadi sedikit pengetahuan aja buat teman-teman. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini bisa membackup beberapa file yang mungkin masih bisa tertinggal dengan partisinya atau yang belum terhapus secara total. Tapi tidak menutup kemungkinan juga filenya itu tidak bisa di recovery. Jadi bisa dibilang untung-untungan lah ya. Karena toolsnya juga open source, gratis, dan ya cukup simpel penggunaannya, teman-teman bisa pakai gitu. Jadi ya maklum ya, karena pasti ada tools yang sebenarnya toolsnya lebih banyak ya, nggak cuma ini aja sih. Ada FTK Imager dan masih banyak tools-tools yang lain yang lebih powerful gitu. Langsung aja kita cek di thumbnail apakah masih ada. Dan ternyata ya masih ada satu gambar yang masih bisa kita backup di sini.
Jadi karena tadi teman-teman lihat di sebelumnya itu ada dua file, dua gambar ya. Nah, di sini tuh masih ada satu file yang bisa kita backup. Nah, cara nge-backup itu tuh gimana sih? Nah, kita bisa klik di sini. Langsung klik kanan aja. Kita extract files. Jadi files yang sudah terhapus ini kita ekstrak kembali. Nah, untuk ekstraknya ini adalah kita akan ekstrak ini kemana untuk disimpan ya. Biar lebih simple aja, langsung kita taruh di desktop aja nih, nggak apa-apa ya. Coba kita save. Oke, teman-teman lihat di sini sudah muncul allocated file. Cuman kenapa kok tampilannya begini nih? Kan filenya gambar kok bentuknya gini dan tidak bisa, kalau foto kan harusnya tampil. Nah, kita klik kanan dulu, kita lihat. Nah, ini masih tipenya file ya. Jadi file ini belum punya ekstensi ya. Kalau misalnya ekstensi itu kayak .jpg, .png atau .exe kalau untuk aplikasi ya semacam itu. Nah, kita oke dulu. Nah, bagaimana sih caranya kita mengubah file ini agar punya ekstensi JPG karena bentuknya misalkan gambar gitu. Nah, ini bisa kita ubah namanya. Nanti di sini. Pertama, tapi yang harus kita lakukan adalah kita tutup dulu cache-nya karena ketika cache-nya tidak ditutup aduh sorry batuk. Jadi kalau misalkan cache-nya tidak ditutup, kita tidak bisa mengotak-atik file tersebut ya. Untuk mengganti ekstensi file ini agar bisa dibuka gitu. Pertama kita close cache dulu. Ini akan ada warning bahwa semua aktivitas yang kita lakukan akan ditutup ya. Ya, kita pilih yes aja. Dalam proses bentuk cache yang sudah kita buat tadi, tunggu. Oke, filenya sudah diekstrak ya, sudah diekstrak jadi oke. Ini nggak apa-apa, ini kegagalan dalam meload job yang sebelumnya, nggak apa-apa, kita oke aja. Nah, ini kita klik ini, klik kanan, rename. Ini dan kita tambahkan ekstensinya ya. Teman-teman bebas bisa mau PNG atau JPG atau BMP pun nggak masalah gitu. Karena di sini yang lebih cepat aja pakai JPG-nya. Lalu kita enter aja. Nah, filenya itu sudah berubah ya. Jadi tadinya tidak bisa dibuka dan sekarang bisa dibuka. Kita buktikan apakah file ini masih bisa dibuka. Kita klik aja langsung 2 kali lah. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi filenya yang sudah terhapus bisa kita backup ya. Dan ya mungkin ada sedikit penurunan kualitas ya biasanya dari gambarnya karena kali ini itu kan membackup dari sisa-sisa partisi yang mungkin masih tertinggal yang masih bisa kita backup. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ada file yang tidak bisa di backup, misalkan file itu memang sudah tidak ada sisa partisinya gitu. Sisa-sisa dari file tersebut. Ya setidaknya ini bisa menjadi opsi teman-teman lah ya ketika misalnya teman-teman mau backup data yang udah kehapus di flash disk kayak gitu, meskipun ya nggak bisa semua, setidaknya masih ada yang bisa diselamatkan lah kayak gitu. Nah, sebenarnya misalkan teman-teman ini kan tadi kan kita klik kanan sini langsung bisa nih, langsung bisa kan. Nah, misalkan teman-teman ganti nama gitu udah .jpg kok masih nggak bisa nih bang, kenapa gitu? Ada caranya. Kita pertama kita explore dulu, kita pilih file di sini. Klik dulu di sini dokumen lah ya. Nah di sini kita klik properties. Harusnya di konfigurasi. Nah ini, sorry ya salah tadi. Harusnya kita pilih ke view, kita pilih option ya. Maka akan muncul di sini. Selanjutnya kita pilih ke view. Kita ke sini. Nah di sini kan ada tulisan hide extension for non-file types ya. Jadi ketika teman-teman ini diklik seperti ini, maka ekstensinya akan hilang. Seperti ini teman-teman lihat di sini ada secret_docs ya. Jadi ini ada ekstensi dimunculkan. Ketika ini masih tercentang, kita oke, maka akan hilang. Dan ketika kita ganti filenya nih, kita tambahkan misalkan .jpg nih. Nah, ini tidak berpengaruh kan? Nah, tapi ketika kita munculkan lagi misalkan tadi ekstensinya, ini untuk yang hide extension for non-file type kita hilangkan, nyatanya lalu kita pilih oke. Maka di sini akan muncul ekstensinya ya. Harusnya muncul, kita cek lagi. Ini masih ya, harusnya ini diklik dulu, kita pilih dulu, nah muncul lagi kan
ekstensinya muncul dan ketika kita ubah nih, ini kan ekstensi doc nih. Kalau kita ubah misalkan jadi PDF, maka harusnya berubah jadi PDF. Ini akan ada peringatan apakah kita benar akan mengganti file ekstensi itu. Kalau misalkan ekstensinya itu tidak bisa dibaca oleh aplikasi manapun, maka tidak bisa dibuka ya. Jadi kita saja. Nah, maka file tersebut akan jadi PDF ya. Jadi itu sedikit tips buat teman-teman. Jadi biar nggak ribet harus convert gitu, convert data yang harus ke online gitu, itu bisa. Dan misalkan bang kok jadi PDF, kalau kita balik lagi gimana? Nggak apa-apa. Kita ganti lagi ke docx. Yes lagi. Maka akan balik jadi file Word. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja tutorialnya untuk ngulik kali ini. Kita ngulik tentang file autopsi yang bisa digunakan untuk recovery dan digital forensik ya, untuk yang hal-hal yang dasar lah, yang cukup ringan bisa dipakai teman-teman juga, mungkin untuk penggunaan pribadi untuk nge-backup data-data yang udah hilang dari media yang mungkin terhapus, meskipun terhapus atau tidak sengaja dihapus gitu ya. Oke lah, simpel aja sih, nggak ribet gitu. Bisa teman-teman gunakan juga, dan filenya juga aplikasinya juga gratis. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi kalau teman-teman suka mau pakai dan mau download gitu. Oke, segitu dulu video dari aku. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalain notifikasi loncengnya biar teman-teman selalu dapat update terkait video-video terbaru. Dan kalau teman-teman punya ide atau punya masukan terkait aplikasi apa atau kita melakukan apa gitu yang terkait ngulik-ngulik nih, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, saya Abis apa? Ini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.